Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada? Kita kembali lagi ya di materi pembelajaran online dengan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pada video kali ini kita sudah memasuki materi ke-10 yaitu terkait dengan Behavioral Event Interview. Wah, apa ya itu behavioral event interview? Behavioral event interview atau dikenal juga dengan istilah wawancara keperilakuan atau biasanya disingkat dengan istilah BEI. Apa ya itu, Bu? Bagaimana cara melakukannya? Dan kira-kira tekniknya seperti apa? Manfaatnya apa sih? Oke teman-teman, nggak usah bingung-bingung. Silahkan teman-teman simak video pembelajaran ini ya, karena dalam video pembelajaran ini saya akan jelaskan secara mendetail terkait dengan materi Behavioral Event Interview. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan Behavioral Event Interview atau kita singkat dengan istilah BEI, sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa sih interview itu penting untuk dilakukan? Kenapa sih interview itu menjadi bagian dalam proses seleksi karyawan baru di dalam sebuah perusahaan? Jadi, dengan adanya interview, perusahaan itu mendapatkan gambaran konkret atas kondisi dari calon kandidatnya. Kenapa kok mendapatkan gambaran konkret? Karena dengan adanya proses interview akan ada proses interaksi antara calon kandidat dan juga dari pihak perusahaan. Selain itu, dengan adanya proses interview, maka perusahaan juga bisa melakukan proses assessment terkait dengan apakah karyawan yang akan masuk ke perusahaan ini sudah sesuai fit dengan budaya dari perusahaan dan apakah juga sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan yang ada. Nah, kita juga harus tahu dulu nih, kenapa sih kok pakai behavioral event interview, Bu? Kenapa kita tidak pakai metode interview yang lain? Jadi, kita bisa pahami dari singkatannya, teman-teman. Behavioral event interview, ya, ada kata event nih di sini, sehingga dengan proses behavioral event interview atau wawancara keperilakuan, maka proses interview berfokus pada masa lalu dari kandidat. Waduh, berarti belum move on ya ini. Bukan seperti itu teman-teman, tetapi masa lalu di sini akan menjadi prediktor keberhasilan calon kandidat di masa yang akan datang di dalam perusahaan. Kenapa ya Bu, kok kita ngomongin masa lalu nih? Kenapa kok kita nggak ngomongin masa sekarang aja gitu ya? Sukanya ngomongin mantan-mantan. Waduh gitu ya. Nah, dengan adanya pengalaman yang sudah dimiliki kandidat karyawan, maka perusahaan itu sudah mendapatkan bukti konkret atas peristiwa atau hal-hal apa saja yang sudah berhasil dilakukan oleh calon karyawan tersebut. Maka dari itu, dalam proses ini yang kita gali, yang kita bahas, yang kita fokuskan adalah kepada pengalaman masa lalu dari kandidat. Nah, masa lalu ini bisa mengacu pada pengalaman organisasi, bisa mengacu pada pengalaman mengikuti kepanitiaan, bisa juga mengacu pada pengalaman kerja bagi calon kandidat yang sudah bekerja, ataupun bisa juga pengalaman mengikuti komunitas nih, kegiatan di luar kampus. Jadi yang kita bahas memang fokus pada apa sih yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh individu tersebut ya, sehingga individu tersebut bisa diproyeksikan kesuksesannya jika bergabung di perusahaan. Oke teman-teman, setelah kita tahu urgensi dari pelaksanaan behavioral interview,
kita juga harus tahu step-step ataupun langkah-langkah untuk melakukan behavioral event interview itu seperti apa sih? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu posisi apa sih yang mau kita cari, posisi apa sih yang mau kita hadapi dalam proses interview. Lalu yang kedua adalah kita harus menentukan dulu ya, kompetensi dari calon kandidat ini itu apa saja dan berada di angka atau standar berapa. Nah, ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya ya, teman-teman ya. Lalu yang ketiga dan paling penting adalah kita harus bisa menerapkan prinsip STAR. Apa itu? Apakah STAR bintang-bintang? STAR adalah situation, task, action, dan result. Apa ya itu maksudnya? Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Berbicara terkait dengan metode STAR atau prinsip STAR. S-nya tadi adalah situation, di mana calon kandidat ini harus bisa menceritakan terkait dengan situasi apa sih yang terjadi pada saat itu. Maksudnya gimana ya Bu? Misalkan ketika kandidat ini menceritakan terkait dengan pengalaman organisasinya pada saat berkuliah sebagai anggota di suatu organisasi, maka dia akan menceritakan pada saat itu situasinya bagaimana, lalu tugasnya dia apa. Nah, lalu kita masuk ke T. T-nya apa nih? Task. Task itu adalah tugas. Jadi pada saat dia bergabung di organisasi tersebut, tugasnya apa sih? Job desk-nya dia ngapain aja sih? Ya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah A, action. Action itu tindakannya apa? Ketika dia mendapatkan tugas tersebut, ya bagaimana cara dia mengelola tugas-tugasnya, tindakan konkretnya seperti apa. Dan R-nya adalah result, yaitu hasil atau output dari proses dia di dalam organisasi itu seperti apa. Nah, kenapa sih Bu kok harus pakai prinsip STAR ini? Karena dengan adanya prinsip STAR ini ya, kita sebagai HRD di perusahaan, kita akan mendapatkan gambaran yang objektif. Kenapa? Karena kita akan menggali pertanyaan secara tersistematis ya. Mulai dari situasinya, mulai dari tugasnya dia itu ngapain aja pada saat itu, lalu action konkret dia bagaimana terhadap tugasnya, dan terakhir adalah hasil akhir. Ya, jadi dengan metode STAR ini kita bisa mendapatkan gambaran konkret ya, apakah memang individu ini sudah fit atau sudah sesuai dengan kualifikasi dari perusahaan. Jadi ya, dengan kita mempelajari prinsip STAR dan juga kita menerapkan di dalam proses wawancara keperilakuan ya, harapannya dalam proses wawancara kita bisa berlaku objektif dan juga inklusif. Kenapa kok harus objektif dan inklusif, Bu? Karena nanti dalam proses interview kita akan bertemu dengan calon kandidat yang memiliki latar belakang beragam, memiliki pendidikan yang beragam, memiliki ras agama yang beragam. Maka dari itu kita juga membutuhkan alat ya yang objektif dan juga minim adanya diskriminasi. Nah, dalam wawancara keperilakuan kita bisa berfokus pada kompetensi dari kandidat sehingga kita bisa mengesampingkan faktor-faktor pribadi yang dapat merusak proses seleksi. Selain itu, yang harus teman-teman perhatikan bahwa wawancara keperilakuan atau BEI ini sebaiknya tidak berdiri sendiri. Gimana Bu maksudnya? Iya, wawancara keperilakuan harus dibarengi dengan proses pelaksanaan psikotes ataupun tes-tes kepribadian lain yang mendukung untuk bisa menggali potensi dari calon kandidat. Harapannya dengan adanya tes kepribadian
dengan tes potensi akademik yang dibarengi dengan wawancara keperilakuan, maka perusahaan mendapatkan gambaran yang penuh atas kondisi kesesuaian dari calon kandidat. Oke, teman-teman, sekilas ya penjelasan terkait dengan behavioral event interview. Setelah ini, silahkan teman-teman bisa mempraktekkan untuk menyusun pertanyaan menggunakan prinsip STAR. Ya, untuk materi jelasnya nanti saya akan sampaikan di Google Classroom. Teman-teman silahkan bisa mengakses. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya menonton video ini. Sampai jumpa di kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.